Sarri dan Pirlo dipecat meski menang trofi, Allegri tetap dipertahankan Juve meski 0 trofi. Massimiliano Allegri akan tetap mempertahankan pekerjaannya di Juventus sebagai pelatih meskipun ia gagal mempersembahkan satu pun trofi pada musim ini di saat para pendahulunya sama-sama dipecat meski mereka berhasil memenangkan trofi bagi klub. Maurizio Sarri yang dipekerjakan pada musim 2019-2020 setelah pekerjaannya di Chelsea berhasil mengantarkan Juve untuk memenangkan gelar Serie A terakhir mereka untuk melengkapi 9 kemenangan berturut-turut di Italia untuk menegaskan dominasi mereka. Namun pelatih yang doyan merokok tersebut tetap harus kehilangan pekerjaannya di Juventus, terutama dikarenakan dianggap gagal membawa timnya melangkah jauh di Liga Champions usai mereka tereliminasi di babak 16 besar dengan kekalahan gol tandang melawan Olympique Lyon. Memang kemenangan Scudetto mereka juga tak dilakukan dengan cara yang meyakinkan, dikarenakan mereka kalah 3 kali dalam 4 pertandingan terakhir mereka pada musim ini untuk akhirnya hanya finish 1 poin di atas runner-up Inter Milan. Selain itu, mereka juga kalah di final Coppa Italia dari mantan klub Maurizio Sarri Napoli melalui adu penalti. Dia kemudian diganti oleh legenda klub Andrea Pirlo yang hanya mampu memastikan timnya finish di 4 besar dan mengamankan tiket ke Liga Champions melalui pertandingan terakhir mereka di Serie A, dan melihat ketidakberuntungan Napoli untuk hanya bermain imbang di kandang melawan Verona. Tetapi ia berhasil membawa timnya meraih kejayaan di Supercoppa Italiana berkat kemenangan dengan skor 2-0 atas Napoli. Sementara timnya juga meraih kesuksesan di Coppa Italia dengan menaklukkan tim besutan Antonio Conte di Inter Milan di babak semifinal sebelum mengalahkan Atalanta pada final untuk memenangkan 2 trofi pada musim itu. Tapi sama seperti Sarri, Andrea Pirlo juga gagal membawa timnya berbicara banyak di Liga Champions dengan mereka tersingkir lagi-lagi pada babak 16 besar dikarenakan aturan gol tandang, kali ini melawan tim Portugal FC Porto. Allegri kemudian diangkat kembali menjadi manajer setelah kepergiannya pada 2019. Tetapi ia terbukti gagal membawa banyak hasil yang lebih baik dari 2 manajer sebelumnya dikarenakan timnya bahkan gagal memenangkan 1 pun trofi pada musim ini. Kala bersaing di Serie A, tersingkir di 16 besar Liga Champions melawan Villarreal. Sementara mereka juga kalah di final Supercoppa Italiana dan Coppa Italia melawan Inter Milan. Presiden Juventus Andrea Agnelli kini buka suara terkait keputusan akhirnya tak memperpanjang kontrak Dybala. Situasi untuk melanjutkan kesepakatan dengan Dybala berubah usai Juventus mendatangkan Dusan Vlahovic pada bursa transfer Januari. Juventus menebus Vlahovic dengan nilai transfer 70 juta euro dari Fiorentina. Transfer Vlahovic ini membuat Juventus harus sangat bijak terkait pengeluaran untuk memperpanjang kontrak pemain. Agnelli mengungkap Juventus kemudian lebih memprioritaskan pemain muda semacam Matthijs de Ligt dan Manuel Locatelli untuk proyek jangka panjang. Dybala harus ditepikan karena negosiasi kontrak juga tak kunjung menemui kata sepakat setelahnya. Pada bulan Desember saya awalnya mengatakan bahwa mendatangkan Vlahovic tidak mungkin pada bulan Januari. Saya rasa itu sulit. Saya sedang memikirkan kemungkinan kontrak bukan transfer, ujar Agnelli dikutip dari Football Italia. Membuat tawaran yang tak kunjung mencapai kata sepakat tidak akan baik untuk klub dan juga Dybala. Ada sumber daya yang terbatas dan kita harus memilih. Kami ingin membuat Juventus lebih muda dengan kumpulan pemain Italia, lebih dekat dengan para fans dan nilai-nilai klub. Pemain berkualitas yang akan memungkinkan kami pertahankan harus sesuai dengan ambisi kami, jelasnya. Juventus KO lawan Inter Milan, ini pesan Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic menegaskan bahwa dirinya akan berusaha maksimal untuk memuaskan fans Juventus setelah dirinya gagal membantu Bianconeri terhindar dari kekalahan melawan Inter Milan. Juventus baru saja berduel melawan Inter di final Coppa Italia di Stadion Olimpico pada Kamis 12 Mei 2022. Duel tersebut berlangsung sengit. Juve dan Inter bermain imbang 2-2 di waktu normal. Gol Bianconeri dicetak oleh Alessandro dan juga Vlahovic. Sementara gol Nerazzurri dihasilkan Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu. Laga pun dilanjutkan ke babak extra time. Inter mencetak tambahan 2 gol dari Ivan Perisic dan Juve pun tumbang dengan skor 4-2. Fans Juve tentu saja merasa kecewa berat dengan hasil tersebut. Hal ini disadari betul oleh Dusan Vlahovic. Ia kemudian berusaha untuk meredam kekecewaan para fans Juventus. Vlahovic
menegaskan akan berusaha untuk menebus kekalahan itu ke depannya. Pertandingan seperti ini menyakitkan. Tetapi jika saya telah belajar satu hal, itu adalah bahwa saya siap untuk pergi ke neraka bersama Anda jika itu akan membawa Anda kembali ke surga. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri sebelumnya sempat melontarkan komentarnya terkait kekalahan dari Inter Milan. Ia meminta para pemainnya untuk menahan amarah pada saat ini dan melampiaskannya pada musim depan. Kami tak memenangkan satu trofi pun musim ini. Kami harus menahan amarah itu untuk musim depan ketika kami harus juara lagi, kata Allegri seperti dilansir Football Italia. Itu adalah penampilan yang bagus, tetapi kami terjatuh menjelang akhir. Ada pemain yang tak sepenuhnya fit dan sudah melakukan semua yang mereka bisa. Ini mengecewakan, tetapi kami hanya bisa berterima kasih kepada mereka atas upaya mereka. Massimiliano Allegri, ada 6 tim yang lebih kuat dari Juventus di UCL. Bianconeri hanya mampu bersaing hingga babak 16 besar di Liga Champions pada musim ini. Villarreal mengembaskan mereka 1-4 secara agregat usai takluk 0-3 di Turin pada leg kedua di bulan Maret lalu. Allegri pernah mengantarkan Singatua menjadi finalis Liga Champions pada tahun 2015 dan 2017 silam. Namun menyadari bahwa kini mereka bukan lagi kekuatan utama. Ada setidaknya 6 tim yang lebih baik daripada Juve di Eropa pada saat ini. Namun Allegri mengatakan bahwa ini seharusnya tak membuat timnya minder, melainkan termotivasi untuk kembali kepada standar yang ada sebelumnya. Juventus telah mencapai final Liga Champions 2 kali dalam 10 tahun terakhir. Tentu saja, kami sudah berubah banyak dan kami tak bisa selalu meraih hasil yang sama, kata Allegri dikutip dari Football Italia. Saya sudah pernah mengatakan berulang kali, 6 tim jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Manchester City, dan Liverpool. Kami selalu punya ambisi untuk mencapai final, namun kenyataannya berbeda. Jika kami bisa menerima kenyataan, maka jauh lebih mudah untuk melakukannya dengan lebih baik. Itu harus memotivasi kami untuk kembali ke standar tertentu.